man ahabba ayyuzira umrahu wa yusa'a rizqahu falyasil rahimah. Siapa yang ingin umurnya dipanjangkan dan rizkinya diluaskan, falyasil rahimah, maka sambunglah tali silaturahim. Yang saya hormati dan saya banggakan penasihat Paguyuban Wargi Sunda Bontang Wa Yoyoyos Sinarang Ibu. Yang saya hormati dan saya banggakan Al-Mukarram Yai Haji Humaini Rusadi, Ketua Pondok Pesantren Nurul Ihsan Wilujeng Sumping. Yang saya hormati dan saya banggakan jajaran pengurus Paguyuban Wargi Sunda Bontang, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sadayana anu dibahagiakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita hingga saat ini masih senantiasa diberikan kekuatan dan kesehatan, masih dapat berkumpul di kediaman Bapak Amin sekeluarga, yaitu dalam rangka acara rutin kita, pengajian rutin Paguyuban Wargi Sunda Bontang. Selawat juga serta salam semoga tetap tercurah atas junjungan kita Nabiullah Nabi besar Muhammad SAW, para keluarga, sahabat serta pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita sekalian kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatnya dari beliau, amin Allahumma amin. Saya mohon maaf kurang begitu aktif di Paguyuban karena mengingat bahwa ini lagi ada kegiatan, yaitu dua agenda. Yang pertama persiapan menyambut Idul Adha, yaitu Idul Kurban. Kemudian yang kedua ada kegiatan melanjutkan proyek pembangunan gedung TPQ lantai 2, gedung TPQ Al-Mustaqim. Jadi tidak kemana-mana, di situ aja gitu kan. Mungkin itu saja. Mohon maaf kurang lebih demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahatur kenuhun ke Ketua PWSB Kang Suryana yang telah memberi sambutan. Acara selanjutnya yaitu pembacaan Yasin dan Tahlil yang insya Allah akan dipandu oleh Bapak Ustadz Jeli. Kepada beliau kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Al-Fatihah Abi Umi Abaina. Silahkan sebutkan orang tua kita yang telah mendadak dalam pakaian ini, saudara-saudara kita yang kubur. وَرَسُولِهِ وَقُلِهِ وَحِبَةٍ سَعَلَفَاتِهَا وَيَسِينَ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك من المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم غير خلق وأنذر آباؤهم وهم غافلون تنسى ولا تنسون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة يوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وابتغوا يا أيها المسلمون ألم أحد إليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قولوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صاحب الحاجات صاحب البيت وآمين serta keluarga, semoga selalu dijadikan keluarga yang sempurna dan rahmat, anak-anak selalu bersolehah, cucu-cucu juga berakhlak sempurna. Yang selalu semoga diberikan kesehatan walafiat. Yang terhormati Ketua PWSB Buat Muriana juga semoga selalu sehat walafiat, dan juga seluruh PWSB semoga selalu kompak, tidak ngambekan. Iya, jangan pundungan. Iya, ulah pundungan. Iya. Lamun kesindir, ulah marah-marah. Ya. Mohon maaf, ini lama nggak ngikut pengajian karena ini udah setahun ini saya Jumat Sabtu itu selalu kuliah Samarinda. Alhamdulillah ngambil program doktor di S3 di UINSI. Jadi setiap Jumat berangkat, pulang Sabtu. Tema kita pada malam hari ini adalah tentang silaturahim dapat menyatukan keluarga. Nah, seperti itulah kita silaturahim setiap sebulan sekali dengan diikat dengan pengajian. Ya. Ini dalam rangka kita untuk menyatukan hati kita, menyatukan keluarga PWSB, keluarga wargi Sunda di Bontang, yang kita jauh-jauh kita tinggalkan kampung halaman, kita ketemu di sini, masya Allah jadi keluarga. Jadi keluarga itu kan bukan hanya dari satu ayah dan ibu saja, bisa jadi itu karena paguyuban. Oh, dia dari Jawa Barat, oh dia suku Sunda, oh dia suku Jawa, akhirnya membentuklah satu komunitas paguyuban jadi keluarga. Kalau di luar negeri itu bukan lagi masalah Sunda atau Jawa. Di luar negeri asal orang Indonesia, masya Allah itu udah nyaman. Jadi bagaimana cara kita mempertahankan persatuan kita? Ya, karena dengan silaturahim itu dapat menyatukan keluarga. Satu, kita harus tanamkan dalam hati kita, jangan kita menyakiti tetangga kita, teman-teman kita, keluarga kita apalagi. Sebagaimana Rasulullah bersabda, al-muslim man salimal muslima min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang baik itu adalah yang tidak mau
menyakiti muslim yang lain atau tetangganya atau temannya, keluarganya, baik dengan lisannya apalagi dengan tangannya. Berapa banyak sekarang ini kasus-kasus kejahatan, kriminalitas itu terjadi karena lisan. Iya, karena lisan dikatain, dihina, bahkan dibully. Anak-anak sekolah itu ngebully, akhirnya yaitu jadi kekerasan, bahkan sampai, mohon maaf, sampai pembunuhan. Itu cuma gara-gara dari kata. Dalam pepatah Arab itu disebutkan, wa qad yurja li jar'i sayfi burqun wala burqun liman jarahal lisan. Kalau luka disebabkan karena kena teriris pisau atau pedang, itu masih ada harapan untuk disembuhkan. Bisa dijahit, bisa diolesin salep, ya, bisa ada harapan untuk sembuh. Tapi kalau hati sudah terluka gara-gara omongan, gara-gara lisan, itu bahkan bisa jadi suami sama istri saja gara-gara tersinggung dikatain sama istrinya atau sama suaminya, itu bisa lewat. Banyak yang begitu. Yang kedua, dengan tangannya. Jangan sampai tangan kita ini itu berbuat jahat, mengambil hak orang lain, mengambil hak teman kita. Memang sekarang mungkin kita bisa berbohong, tapi nanti di akhirat. Dalam surah Yasin yang kita baca, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Apabila kita punya piaraan itu mengganggu tetangga kita. Ini juga salah satu penghambat malaikat rahmat tidak mau masuk ke dalam rumah kita. Rumahnya besar, tapi kok kayaknya, kok nggak betah itu di rumah. Yang ketiga, malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah kita kalau dalam rumah itu masih ada yang berhadas besar, dia belum mandi. Nah, itu jinabahnya. Nah, ini. Jadi harus kita jaga tangan kita, lisan kita, jangan sampai menyakiti tetangga kita, teman-teman kita, keluarga kita. Apalagi kita keluarga Sunda. Orang Sunda itu yang dikenal orangnya ramah, luwes gitu ya. Ya? Suka heureuy. Nah, heureuy. Nah, makanya ketika kita bertetangga, salah satu yang membuat kita itu nyaman, jangan kita menyakiti tetangga kita, baik dengan lisan kita ataupun dengan tangan kita. Dan silaturahim ini Rasulullah sebutkan, apa sih manfaat kita bersilaturahim seperti ini? Man ahabba ayyuthira umrahu wa yusa'a rizqahu falyasil rahimah. Siapa yang ingin umurnya dipanjangkan dan rizkinya diluaskan, falyasil rahimah, maka sambunglah tali silaturahim. Penelitian, satu, orang yang umurnya pendek, orang yang suka memutuskan tali silaturahim, qati'ur rahim, pemutus tali silaturahim. Yang kedua, dia itu tidak mau curhat apa yang dia punya masalah, dipendam sendiri. Ya, kalau dalam bahasa komunikasi, dia itu ya mendem masalah sendiri, nggak mau minta pendapat orang lain. Yang sudah berantakan, yang kemana-mana, itu dikumpulin, disatuin jadi satu, itu namanya silaturahim. Begitu juga dengan kita, teman kita yang udah bilang, udah kita musuhan, udah saya unfollow kamu, udah saya udah nggak fallback lagi sama kamu, udah kita bukan teman lagi. Tapi kita malah ngedatengin dia, kita malah minta maaf sama dia. Masya Allah, itu namanya silaturahim. Rahmun, arti secara bahasa, rahmun itu adalah bungkusan.
bingkisan, hadiah itu rohmun. Makanya yang punya rahim ya bahasa ini kita rahim itu perempuan, karena kodratnya rahim itu ada pada perempuan. Makanya rahim itu artinya juga kasih sayang. Biasanya yang kepekaannya, sayangnya itu terlalu kepada anak ya biasanya si ibu-ibu, karena ada sudah ikatan itu, baru lahir sudah dipeluk. Akhirnya kalau ada pengajian begini nih, makanannya utuh, ingatnya anak di rumah. Nah sebagaimana kata rohmun itu bungkusan, makanya ingat si AA di rumah ya. Itu kayaknya bekian iya masih AA, iya mah beki iya ya. Beki suku, iya beki nah dibungkus. Bungkus. Ingat sama si AA. Silaturahim itu identik dengan oleh-oleh. Ya kenapa rohim itu bungkusan? Jadi orang identik, orang silaturahim itu bawa oleh-oleh, bawa bungkusan gitu. Tapi jangan juga nanti tok-tok assalamualaikum diintip dari jendela, nggak bawa bungkusan, nggak dibukain. Inilah hikmah silaturahim, dapat memperpanjang rezeki kita, meluaskan rezeki kita. Berapa banyak orang-orang yang tadinya mohon maaf dia tidak punya kerjaan, silaturahim kerja di mana? Aduh, udah ayah ya mah nganggur. Ini ayah kerjaan di itu. Nah, jadi tuh manjang ada rezekinya. Inilah salah satunya hikmah dari silaturahim. Di samping bisa mengakrabkan, menyatukan, kita menjadi keluarga yang utuh, di mana keluarga itu tempat kita untuk terhibur. Kalau punya masalah di luar, kita datang ke keluarga, itu jadi terhibur, hilang masalah kita. Mudah-mudahan dengan silaturahim yang kita jaga, Allah selalu memberikan kita keleluasaan dalam rezeki kita, dan juga Allah panjangkan umur kita, berkahkan umur kita menjadi umur yang barokah, umur yang bisa memberikan manfaat untuk orang lain di sekitar kita. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang memberikan manfaat untuk orang lain di sekitarnya. Bisa